Web novel yang laris, apa rahasianya ya? Dikasih bumbu seperti masakan? Atau harus banyak adegan yang menjual? Penasaran? Ini jawabannya. Halo guys, di episode kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menulis web novel yang laris. Ikuti terus sampai habis, jangan di skip, karena banyak tips yang tidak boleh kamu lewatkan. Web novel sangat berbeda dengan novel cetak. Web novel memiliki kaidah-kaidah sendiri dan punya kisi-kisi sendiri untuk membuatnya sukses dan laris. Keberhasilan web novel sangat bergantung pada 3 bab pertama. Kamu harus berkonsentrasi penuh pada pembuatan 3 bab pertama. Bab pembukaan, bab 2, bab 3. Karena di 3 bab pertama inilah pembaca memutuskan apakah novel kamu menarik untuk dibaca atau ditinggalkan. Seperti pintu rumah, bab pertama haruslah menjadi pintu masuk bagi pembaca, sehingga bab pembukaan ini harus sudah bisa mengundang pembaca untuk masuk lebih jauh ke dalam novel kamu. Nah, berikut ini cara membuat 3 bab yang dijamin bisa memikat pembaca. 1. Konflik di awal. Begitu bab pertama dimulai, harus langsung dibuka dengan konflik yang akan menjadi benang merah keseluruhan cerita. Adegan pertama ini menjadi penentu bagi pembaca menilai apakah novel kamu seru atau membosankan. Jadi, kamu tidak bisa menulis adegan yang biasa-biasa saja, seperti bangun di pagi hari, perjalanan ke sekolah, atau berangkat ke kantor. Boring. Anggap adegan pertama ini seperti iklan yang jika dalam 3 detik tidak terlihat menarik, penonton akan skip. Jadi, bikin adegan pertama yang mengundang rasa penasaran pembaca. Misalnya, adegan bertengkar antara tokoh utama perempuan dan laki-laki, adegan putus, adegan kabur, adegan kebut-kebutan. Pokoknya, adegan yang memancing emosi dan adrenalin. Ingat, web novel bukan novel cetak. Web novel harus bisa memikat pembaca dalam hitungan detik. 2. Kekuatan kalimat pertama. Penting untuk membuat kalimat pertama yang powerful. Kalimat pertama di bab pertama. Ini yang sering diabaikan oleh penulis web novel. Jangan membuat kalimat pertama yang biasa-biasa saja. Kamu harus terus berlatih supaya bisa menghasilkan kalimat pertama yang dapat menggiring pembaca untuk melanjutkan membaca. Bandingkan kalimat pertama yang biasa ini. Alena berjalan menyusuri taman itu seorang diri. Dengan kalimat pertama yang langsung memunculkan adegan penting. Di taman itu, Alena bertubrukan dengan lelaki jangkung bermata elang. Di kalimat pembuka ini, pembaca langsung dapat melihat bahwa adegan penting sudah dimulai. 3. Pemunculan tokoh. Fokuskan bab pertama hanya pada pemunculan tokoh utama perempuan dan laki-laki. Jadi, 2 tokoh ini yang harus memegang sentral cerita di bab pembukaan, bab 2, dan bab 3. Mengapa? Supaya pembaca dapat langsung mengidentifikasi siapa tokoh yang harus mereka ikuti kisah hidupnya. Seringkali, pembaca juga ingin mempersonifikasikan dirinya ke dalam tokoh utama. Karena itu, pilihlah tokoh utama yang kehidupannya mendekati dengan kehidupan nyata pembaca. Sama seperti ketika kita nonton film, kalau bintang utamanya tidak muncul di awal, penonton sudah keburu ngantuk. Jadi, jangan memunculkan terlalu banyak tokoh di 3 bab pertama. Kalaupun lokasinya berada di tempat ramai, misalnya di pesta, kafe, mall, kamu tetap harus fokus kepada tokoh utama perempuan dan laki-laki. 4. Fokus nama tokoh utama. Begitu membaca bab pertama, kamu harus langsung menuliskan nama tokoh utama perempuan dan laki-laki.
karena mereka ingin langsung mengingat nama-nama tokoh utama. Sekali lagi, ini adalah web novel, bukan novel cetak. Kaidah artistiknya berbeda. Web novel harus menerapkan rumus simple, direct, fluent, sederhana, lugas, lincah. Jangan membuat pembaca bertanya-tanya siapa nama tokoh utamanya, karena sampai akhir bab tetap tidak muncul namanya. Bandingkan kalimat ini. Perempuan itu berjalan menyusuri taman seorang diri. Mungkin untuk novel cetak, kaidah artistik tercapai dengan cara ini, tetapi tidak untuk web novel. 5. Pahami perbedaan tingkat peran. Tokoh utama adalah peran penting dalam cerita kamu. Bedakan dengan tokoh pendukung, apalagi tokoh figuran. Jangan sampai tokoh pendukung mengambil alih perhatian pembaca dari tokoh utama. Sehingga jangan memunculkan terlalu banyak nama tokoh yang membuat pembaca pusing dan bingung. Nama-nama siapa saja yang harus mereka hafal. Di 3 bab awal, tokoh-tokoh pendukung masih belum perlu diberikan nama. Jadi, misalkan adegan berlangsung di kafe, kamu tidak perlu memberi nama kepada pelayan yang mengantarkan minuman. Karena pelayan ini hanya pemeran figuran yang hanya selintas lewat, tidak memegang peran penting dalam konflik cerita. 6. Konflik yang terbangun. 3 bab pertama harus merupakan rangkaian konflik yang terus menyambung, tidak boleh terputus. Seperti menggiring pembaca kepada rasa penasaran, harus sampai ke puncaknya. Jadi, seperti membuat anak-anak tangga. Bab 1 adalah pijakan pertama, bab 2 pijakan untuk naik lebih tinggi, bab 3 pijakan untuk mencapai puncak. Jadi, perlu keterampilan untuk menuju sampai ke atas. Susun konflik cerita yang berkesinambungan di 3 bab pertama ini. 7. Bayangan jalinan cerita. Rumus penting dalam membuat 3 bab pertama adalah foreshadowing, seperti menjabarkan sekilas bayang-bayang cerita yang akan terjalin di sepanjang novel kamu. Sehingga kamu harus memasukkan 3 unsur penting: konflik, suspense, contradiction, permasalahan, dugaan, kontradiksi. Jadi, ketika membaca permasalahan yang terjadi, alur cerita kamu harus dapat menggiring pembaca untuk menduga-duga adegan yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi, ketika pembaca sampai di alur berikutnya, yang terjadi tidaklah seperti yang mereka duga. Dengan cara ini, kamu akan membuat pembaca gemas dan tertantang untuk terus mengikuti novel kamu. Nah, selamat menerapkan formula yang sudah saya share tadi. Nantikan episode selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram. See you guys!